Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka sudah tentu memiliki latar belakang penghuni yang sangat beragam. Hanya untuk mengurai asal-usul penduduk satu pulau saja, seringkali tidak mampu mengungkap secara tuntas, karena keterbatasan data sejarah. Ambil saja salah satu suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Jawa. Suku ini tersebar di hampir semua pulau di Indonesia. Namun untuk menelusuri asal-usulnya bukanlah perkara gampang. Ada banyak pendapat dan teori. Dalam catatan-catatan kitab Hindu kuno, seperti dikutip R.P. Suyono dalam Dunia Mistik Orang Jawa, dikisahkan bahwa pada 450 sebelum Masehi hingga 78 Masehi, nenek moyang suku Jawa dari Coromandel mulai berdatangan. Pada masa itu Jawa masih diliputi hutan belantara dan dikenal dengan nama Nusa Kendang. Daerah itu berhasil dikunjungi oleh orang-orang dari kerajaan Astina atau Keling, Coromandel atas perintah raja mereka yang bernama Arjuna. Diperkirakan mereka mendarat pertama kali di daerah Banten, namun mereka tidak mampu bertahan lama mendiami daratan Jawa karena ganasnya gangguan makhluk-makhluk berbentuk aneh. Ada beberapa jenis makhluk aneh, antara lain diberi nama Gandarwa atau Genderuwo. Makhluk aneh lainnya adalah tetekan, cicit, bahung, dan banaspati. Selain serbuan makhluk aneh itu, mereka juga dimangsa oleh binatang-binatang buas lainnya. Akibatnya banyak di antara mereka tewas, dan yang selamat memutuskan kembali ke negeri asalnya. Sekitar 500 tahun berikutnya, penguasa kerajaan Keling yang bernama Brahmaniwati kembali mencoba menaklukkan Pulau Jawa. Kapal-kapal penuh dengan penduduk desa dibawa ikut serta. Selain dari kitab Hindu kuno, kisah tentang para pendatang atau nenek moyang orang Jawa juga dapat diketahui dari literatur kuno lainnya, seperti Babat Tanah Jawa dan Serat Kuno Keraton Malang. Namun pada prinsipnya, semua mengatakan hal yang sama, bahwa pada masa awal didatangi, Pulau Jawa masih berupa hutan belantara dan dihuni oleh makhluk-makhluk aneh serta binatang buas. Menurut pemaparan Sri Wintala Ahmad dalam Asal-Usul dan Sejarah Jawa, untuk mengetahui asal-usul orang Jawa harus mempertimbangkan dari banyak sumber. Sumber-sumber itu antara lain hasil kajian para arkeolog, penelitian para sejarawan, literatur kuno tentang Jawa seperti Babat Tanah Jawa, Serat Kuno Keraton Malang, surat-surat kuno dari India, Cina, bahkan boleh juga menengok catatan kuno suku Maya tentang bangsa Atlantis dan Lemuria. Menurut arkeolog, 1 juta tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa diperkirakan sudah dihuni. Hanya saja peradaban manusia kala itu masih sangat primitif dan biasa disebut sebagai manusia purba. Penemuan-penemuan fosil manusia purba di lembah Bengawan Solo oleh von Koenigswald, Eugene Du Bois, dan arkeolog lain membuktikan bahwa DNA manusia purba seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens memiliki struktur DNA yang mirip dengan DNA orang Jawa di zaman sekarang. Manusia purba berjenis Homo erectus di Dusun Terinil Kawu, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Oleh Eugene Du Bois memperkuat teori itu, padahal mereka diperkirakan hidup pada 700.000 tahun sebelum Masehi. Hanya saja jenis manusia purba ini bisa dikatakan masih menyerupai kera berjalan tegak. Artinya peradabannya masih sangat jauh dengan manusia modern. Pertanyaannya, apakah mereka kemudian berevolusi dan menjadi manusia modern? Apakah mereka kemudian punah? Atau mereka inilah yang disebut makhluk aneh tak kalah nenek moyang dari Coromandel datang ke Jawa Barat? Sebagian arkeolog berpendapat bahwa mayoritas manusia purba ini mengalami kepunahan ketika Gunung Lawu Purba, Gunung Kelut Purba, Gunung Krakatau Purba, dan gunung berapi purba lainnya di Pulau Jawa meletus. Kalaupun ada yang selamat dari letusan-letusan itu, diperkirakan mereka kemudian berhadapan dengan para pendatang dari negeri lain. Benturan budaya pun terjadi atau bisa pula mengalami proses asimilasi melalui perkawinan. Ketika manusia mampu membuat tulisan, babak baru kemudian dimulai. Dari catatan-catatan berupa aksara kuno itulah, para sejarawan mulai mampu merangkai kisah masa lampau yang mendekati kebenaran.
Hanya saja di era ini, Pulau Jawa sudah dihuni oleh beragam manusia baik dari penghuni yang lebih lama maupun para pendatang. Semua berbaur dalam arti yang sesungguhnya. Sekitar 3000 sebelum Masehi, orang-orang dari suku Lingga, Tiongkok Daratan, Yunan atau Funan di Cina Selatan, Khasi di India Selatan, orang dari dinasti Kusana dari India, orang Siam dari Thailand, orang Turki dan orang Arab serta Campa berdatangan secara bergelombang. Gelombang awal kedatangan itu dikenal juga sebagai zaman Proto-Melayu. Selanjutnya disusul kedatangan berikutnya yang dikenal sebagai gelombang Deutero-Melayu. Semua pendatang itu membawa peradaban yang jauh lebih maju dibanding penduduk Pulau Jawa yang lebih dulu menghuni. Dari mereka inilah kemudian mulai dikenal teknik pelayaran, ladang, sawah, dan sistem kampung. Dan tak kala mereka berbaur dan saling berpasangan, akan sangat sulit untuk bisa membedakan kemurnian darah. Niscaya tidak bisa lagi menelusuri mana yang murni berasal dari Cina, India, Turki, dan Arab. Dengan demikian semua orang di Pulau Jawa masa kini, entah bersuku Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, maupun suku Jawa lainnya, sebaiknya sadar bahwa dalam tubuh bisa jadi ada campuran darah Cina, India, Siam, Arab maupun Turki.